Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil PPT kelompok kami. Saya Eva Raditya bersedia bersama dengan rekan saya Haris Fauzil Adim. E-commerce, pasar digital dan barang digital. Latar belakang. Di era kompetitif ini unggul dalam bersaing merupakan tujuan setiap perusahaan dan organisasi. Penggunaan sistem informasi memiliki peran penting bagi suatu perusahaan ataupun organisasi untuk memenangkan persaingan. Model sistem umum perusahaan akan dapat menjadi contoh pola yang baik untuk menganalisis sebuah perusahaan. Semakin baik sistem informasi yang digunakan, suatu perusahaan semakin baik juga pencapaian yang didapatkan. Tujuan menganalisis perkembangan e-commerce dan dampak pada bisnis, menjelaskan bagaimana konsep e-commerce. Pengertian, e-commerce merupakan lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan website. Fungsi utama sebagai sarana mudah bagi pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan tidak memerlukan ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun dapat dilakukan melalui sistem jaringan internet. Sejarah e-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai medium baru untuk beriklan dan berjualan. Manfaat, e-commerce memberikan kemudahan kepada para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep dasar e-commerce. E-commerce mengacu pada penggunaan internet dan website untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang transaksi komersial secara digital antara organisasi dan individu. Pada umumnya ini berarti transaksi yang terjadi melalui internet dan website. Transaksi komersial berikan pertukaran nilai transaksi uang, lintasi batas organisasi ataupun individu sebagai imbalan atas produk dan layanan. E-commerce berkembang begitu pesat dikarenakan jawabannya terletak pada sifat unik internet dan website. Secara sederhananya, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan hebat daripada revolusi teknologi sebelumnya seperti radio, televisi, dan telepon. Mengapa e-commerce tumbuh begitu cepat? Yang pertama adalah ubiquity. Dalam perdagangan tradisional, pasar adalah tempat fisik seperti retail menyimpan yang Anda kunjungi untuk bertransaksi bisnis. E-commerce adalah di mana-mana yang berarti bahwa itu tersedia di mana saja setiap saat. Yang kedua adalah jangkauan global. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial untuk menyeberang budaya dan batas-batas nasional jauh lebih nyaman dan biaya efektif daripada benar di perdagangan tradisional. Akibatnya, ukuran pasar potensial untuk e-commerce diperkirakan lebih dari 1,9 miliar dan berkembang pesat. 3. Universal standar. Salah satu fitur mencolok yang tidak biasa dalam teknologi e-commerce adalah bahwa teknis standar internet dan karena itu standar teknis untuk melakukan e-commerce adalah standar universal. Maka mengapa e-commerce tumbuh begitu cepat? Yaitu salah satunya ada interaktivitas tidak seperti teknologi komersial abad ke-20 dengan memungkinkan pengecualian telepon teknologi e-commerce yang interaktif yang berarti mereka memungkinkan untuk komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen. Next. Jenis-jenis e-commerce. Pertama adalah e-commerce bisnis ke konsumen, B2C, melibatkan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Contohnya adalah Tokopedia, Lazada, Shopee. Yang kedua adalah e-commerce bisnis ke bisnis, B2B, melibatkan penjual produk dan layanan antara perusahaan, contoh Alibaba atau SAP. Ketiga adalah e-commerce konsumen ke konsumen, C2C, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen seperti contohnya eBay. Dampak dari sudut pandang konsumen, di mana mengurangi biaya transaksi untuk berpartisipasi dalam pasar besar. Selanjutnya, untuk bertransaksi bisnis tidak perlu lagi untuk menghabiskan waktu ataupun uang untuk pergi ke pasar dan usaha mental yang jauh lebih sedikit diperlukan untuk melakukan pembelian. Serta yang terakhir, pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang rendah, biaya menu yang lebih rendah, biaya pedagang untuk mengubah harga. Faktor pendorong e-commerce. Yang pertama adalah kemudahan transaksi. Sistem pembayaran digital dan checkout otomatis mempermudah belanja. Yang kedua adalah jangkauan global. Internet memungkinkan transaksi lintas negara tanpa batas geografis.
Yang ketiga adalah personalisasi layanan. Data pelanggan digunakan untuk meningkatkan pengalaman belanja. Pemasaran dalam e-commerce. Yang pertama ada strategi digital, SEO, iklan online, email marketing, media sosial. Yang kedua ada perikanan online yang biasanya melalui Google AdSense, Facebook AdSense maupun influencer marketing. Ketiga ada data mining, menggunakan AI untuk memahami preferensi pelanggan untuk dan meningkatkan penjualan. Kesimpulannya, e-commerce adalah ekosistem digital yang memvalidasi transaksi komersial antara organisasi dan individu melalui internet. Dalam prosesnya terjadi pertukaran nilai seperti uang sebagai imbalan atas produk atau layanan. Sejarah e-commerce dimulai pada tahun 1995 saat Netscape.com menerima iklan dari perusahaan besar memperkenalkan konsep web sebagai media perdagangan dan periklanan. E-commerce mendekatkan produsen dan konsumen melalui interaksi langsung, memungkinkan personalisasi layanan seperti menanyakan kepuasan pelanggan atau memberikan ucapan ulang tahun. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan loyalitas pelanggan. Keunggulan utama e-commerce adalah fleksibilitasnya, memungkinkan transaksi langsung 24 jam per 7 tanpa batasan lokasi. Contohnya, Maskapai Garuda Indonesia menyediakan pemesanan tiket online kapan saja tanpa perlu datang ke kantor fisiknya. Berikut adalah daftar pustaka dari artikel kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok 26. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.